melanjutkan pembahasan kita pagi ini mengenai asuransi syariah di DUE. Oke, seperti yang tadi saya udah bilang, kalau saya ini memang lumayan lah banyak baca dan ngumpulin artikel-artikel mengenai asuransi syariah. Ini buat Tike dan juga Terry ya. Ini kita lihat beberapa artikel mengenai asuransi syariah ya. Intinya adalah OJK ya, Direktur Industri Keuangan Non-Bank Syariah Otoritas Jasa Keuangan Bapak Muhammad Mukhlasin, beliau bilang kalau ada prediksi nih ya, di tahun 2017 kinerja asuransi jiwa syariah akan semakin berkembang dan akan menjadi pilihan proteksi dan juga investasi kepada masyarakat. Jadi OJK pun memang menggenjot tentang asuransi syariah ini. OJK. Disatuin dong OJK gitu. OJK maksudnya. OJK. Jadi prediksinya bagus dong ya mengenai Bagus, asuransi syariah ini. 2017 malah lebih bagus lagi daripada tahun sebelumnya. Nah ini Gitu. berarti asuransi syariah itu khusus untuk muslim aja berarti? Nah itu dia pasti arahnya ke sana kan. Iya. Ada artikel berikutnya, namanya kan syariah. Iya. Pasti berhubungan sama yang muslim. Benar. Ternyata tidak. Asuransi syariah itu bersifat universal. Bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk non-muslim. Jadi nggak dikotak-kotakin kayak baju saya sama baju Tike. Siapapun boleh memiliki asuransi syariah. Oh jadi begitu. Betul sekali. Ini yang bilang adalah Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Bapak Taufik Marjunaidi. Ya, tapi kan secara OJK juga memprediksi Mendukung. ini, mendukung juga gitu. Terus juga ini nggak terbatas untuk muslim aja, tapi universal. Tapi kok orang masih banyak yang belum tahu gitu, nah. Oke, ini ada artikel berikutnya. Kenapa masih banyak yang belum tahu, bahkan sampai punya gitu kan ya. Jadi memang masih rendah tingkat pengetahuan masyarakat soal asuransi syariah. Jadi yang harus dilakukan adalah sinergi. Oke. Sinergi para pelaku industri dan juga para stakeholder untuk meningkatkan sosialisasi mengenai prospek bisnis industri asuransi jiwa syariah di Indonesia. Ya biar orang jadi lebih paham lagi. Jadi lebih paham lagi iya. gitu. Jadi kalau yang udah tahu sebarkan informasinya, terus juga para pelaku harus lebih gencar mengedukasi masyarakat. Iya Gitu betul loh. banget. Nah kalau Aku dulu sana lagi ya. Iya boleh sini. Kalau Terry sendiri nih, menurut pandangannya Terry ya, sebetulnya kinerja asuransi syariah itu seperti apa? Yang tadi tahu aja. Yang Terry tahu aja. Kalau aku ya sebagai orang awam nih dasarnya sendiri kan aku pikir cari yang benar-benar syariah dan aman dan Ya, halal. Bener nggak? Yang tadi Kok Dari dong kita saya? untuk kita iya, kan gitu. katanya tahu. Ya, tapi yang lebih akan dengan tepat menjelaskan bukan saya. Jadi siapa dong? Kita undang ahlinya tentang asuransi syariah. Ada Ibu Yeti Rohyatini. Beliau adalah Head of Syariah Unit Manulife Indonesia. Nih, Assalamualaikum. Ya. Bu Yeti, paling gelis. Iya ibu Jadi gini deh. Nih, kalau soal asuransi syariah sama beliau deh. Tadi kalau mungkin udah hawar-hawar gitu denger ya. Hawar-hawar. Apa ya hawar-hawar bahasa Indonesianya? Apa ya? Samar. Samar-samar mungkin tadi sempat kedengeran bahwa yang diketahui oleh Terry adalah bahwa asuransi syariah itu apa yang kita masukkan itu apa yang kita dapatkan gitu. Jadi dipakai untuk nasabahnya sendiri. Seperti itu, Bu. Konsep syariahnya itu bagaimana sih? Kinerjanya seperti apa Sebetulnya gitu. nggak salah banget. Alhamdulillah. Sudah lulus sesuai dengan hijabnya. Iya, betul. Jadi sebetulnya lebih kepada pada awalnya niatnya adalah tolong menolong sesama nasabah gitu. Jadi tolong menolong. Jadi niat awalnya adalah kalau kita sebagai peserta nanti Teh Tike sama Kang Ronald harus punya, karena kalau dengan punya polis syariah itu sama dengan menolong sesama. Awalnya kan kita meniatkan diri untuk menolong sesama, kemudian perusahaan asuransi dalam hal ini berperan sebagai orang atau pihak yang mengelola. Sehingga kalau misalnya terjadi klaim, bukan asuransi ini yang keluarin uangnya. Kita hanya mengaturkan saja, kemudian klaim nanti diambilnya dari uang yang dikumpulkan di antara para peserta. Kita sebut dana tabaru gitu. Dana tabaruk. Dana- Oke. Kita masih mencerna dulu Ya, betul. istilah-istilahnya. Ini baru soalnya ya. Nah. Sampai mermelek loh dengarnya tadi. Yang pasti kita akan gali lagi mengenai asuransi syariah. Tetaplah bersama kami di DUE. Yang membedakan kita dengan yang non syariah adalah surplus underwriting ini boleh dibagikan kembali kepada peserta.
dipersembahkan oleh